menyatakan betapa besar kasih-Nya dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menjemput. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sampai selamanya ku mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Hosana, Hosana, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berbicara setiap kami.
sebab kami siap mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, dimanapun berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali doa pagi secara online. Bersama dengan CKI Penuh Daud, saya percaya sebelum kita menjalankan tugas-tugas kita, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya masih berbicara tentang luka hati. Hidup dalam ketenangan dipastikan seseorang yang luka hati akan bisa menyikapi dengan baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Dari mana kita dapat menemukan ketenangan dalam setiap hidup kita? Di saat hati kita luka, di saat masalah itu timbul dalam hidup kita. Tidak ada kata lain, tidak ada jalan lain. Hanya orang yang dekat kepada Allah, maka tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang luka hati bukan di saat kita memiliki sesuatu atau relasi dengan pejabat atau deposit di bank bisa menyelesaikan masalah. Tetapi orang yang dekat kepada Tuhan, di saat hati kita luka, hati kita kecewa, maka kita bisa menyikapi, karena ketenangan itu ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Masalah bisa datang kapan saja, setiap saat. Tetapi janji Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan atau meninggalkan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di saat hati kita hancur, luka pun, Tuhan tidak tinggal diam, atau Tuhan tidak pernah meninggalkan. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5 yang bagian B, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Saudara, Bapak Ibu dimanapun berada, mungkin hari ini atau saat ini hati kita sedang terluka, hati kita sedang sakit atau kecewa, atau memiliki pergumulan atau masalah dalam hidup kita. Yakini bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi jaminan dalam setiap hidup kita. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan, bahkan meninggalkan dalam setiap hidup kita. Nah, pada pagi hari ini saya akan membagikan 3 hal bahwa seseorang yang hidup tenang itu menjadi kunci bisa menyikapi di saat masalah. Hati kita kecewa, hati kita sakit. Yang pertama, hanya dekat dengan Tuhan. Itu yang menjadi kunci dalam setiap hidup kita di saat hati kita sedang terluka. Hati kita sedang kecewa. Bahkan di saat-saat kita dalam keputusasaan. Satu hal yang menjadi pengharapan dalam setiap kita sebagai orang percaya. Hanya dekat Allah saja.
Artinya bahwa kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang karib dengan Tuhan. Bukankah Allah kita menjadi sahabat yang baik dalam setiap hidup kita? Seorang sahabat yang baik akan tahu akan hati kita. Di saat hati kita hancur, Tuhan akan membebat. Di saat hati kita sedang luka, Tuhan akan membebat. Di saat kita sedang kecewa pun, Tuhan hadir. Bapak Ibu dimanapun berada, apa yang kau rasakan pada pagi hari ini? Dekatlah kepada Tuhan yang menjadi sahabat kita yang sejati. Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita menjadi sahabat Allah. Hal yang kedua yang saya sampaikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata lain. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya hidup kita itu tergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu izinkan Tuhan berjalan di depan kita. Izinkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Serahkanlah, maka Tuhan akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ketika hidup kita dalam pergumulan, kecewa, berbeban berat, hati kita sedang terluka, tidak ada kata lain ketika hidup kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak, artinya campur tangan Tuhan itu sangat penting. Mengandalkan Tuhan itu sangat penting. Jangan mengandalkan akan kekuatan kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri. Tetapi percayalah, di saat kita sedang terluka, berputus asa, berbeban berat, hari ini percaya kepada Tuhan, maka ketika Roh Kudus mengizin di dalam hidup kita, maka sesungguhnya Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Hidupku bukan aku lagi. Ketika Tuhan menguasai setiap hidup kita, maka saya ingin percaya setiap langkah perjalanan hidup kita, maka Tuhan akan menuntun, menolong. Tuhan akan membimbing dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan hal yang ketika saudaraku yang dikasih Tuhan, hiduplah dalam firman Tuhan. Di saat seseorang berjalan dalam kebenaran, dalam firman, artinya seseorang itu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi terang. Firman Tuhan itu menjadi cahaya dalam setiap hidup kita. Menerangi setiap langkah hidup kita berjalan. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Hidup dalam terang firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, itu yang menjadi kunci bagi kita sekalian sebagai orang percaya. Kebenaran menurut firman Tuhan, bukan kebenaran menurut diri kita sendiri. Seseorang yang berjalan dalam kebenaran, kebenaran firman Tuhan,
maka sesungguhnya firman Tuhan, kebenaran itu akan menerangi setiap jalan hidup kita sebagai orang percaya. Apakah hari ini saudara sedang dalam pergumulan? Percaya akan setiap firman Tuhan. Firmanlah yang akan menuntun perjalanan kita. Firman Tuhan itu akan menjadi cahaya kita. Firman Tuhan itu akan menjadi terang dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini saya ajak terus melangkah dengan iman. Kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahkan luka hati pun, 3 hal ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dekatlah kepada Tuhan, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, hidup dalam terang firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Saya percaya segala pergumulan yang tidak bisa diselesaikan ketika kita dekat kepada Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bertugas. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita semua. Amin.